masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jalan lintas Sumatera macet akibat tanah longsor. Karena dianggap membahayakan pengguna jalan, sebuah sarang tawon Vespa yang berukuran besar dimusnahkan petugas Damkar Kota Padang. Anggota DPRD Darmasraya tertangkap berjudi, hingga petugas keamanan Bandara Internasional Minangkabau menggagalkan peredaran ribuan gram sabu-sabu, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Vetra terpaksa berurusan dengan polisi. Sopir truk ini ditangkap karena membunuh selingkuhan istrinya. Peristiwa itu berawal saat Vetra pulang ke rumahnya secara mendadak. Bermaksud hendak memberikan kejutan kepada sang istri tercinta. Namun Vetra justru menemukan sesuatu yang di luar nalarnya. Setibanya di rumah, dia heran ketika mendengar suara pria di kamarnya. Pelaku yang malam itu pulang dari Pekanbaru sangat marah ketika memergoki istrinya bersama selingkuhannya di kamar. Karena curiga, Vetra masuk melalui pintu belakang. Namun kedatangannya diketahui oleh istri dan selingkuhannya. Mereka berdua berusaha menahan pintu agar Vetra tidak bisa masuk. Namun upaya itu gagal karena Vetra bisa masuk setelah mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Di dalam kamar, perkelahian pun terjadi. Vetra memukul selingkuhan istrinya berulang kali dan menusuk paha korban dengan serpihan benda tajam. Korban akhirnya tewas berlumuran darah di tempat. Yang membuat amarahnya memuncak adalah ternyata sang istri telah menikah siri dengan selingkuhannya itu. Usai melakukan aksinya, Vetra melarikan diri. 8 jam kemudian, tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh menangkapnya di atas bus jurusan Payakumbuh Padang. Dalam sebuah operasi penangkapan, polisi Darmasraya menggerebek sebuah lokasi perjudian di lapak sebuah warung di Pasar Aurjaya, Kecamatan Koto Baru, Darmasraya. Melihat kedatangan polisi, para pejudi berupaya kabur. Namun upaya kabur itu gagal total karena lokasi mereka telah dikepung polisi. Salah satu dari pejudi yang ditangkap itu adalah seorang anggota DPRD Darmasraya dari Partai Golkar. Pejudi ini kemudian dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah rumah mewah 2 lantai dan 7 bangunan rumah toko atau ruko yang terletak di Nagari Padang Sabaleh Punggasan, Kecamatan Linggosari Baganti, Pesisir Selatan, hangus terbakar. Peristiwa ini terjadi akibat hubungan pendek arus listrik pada rumah mewah yang menyebabkan kebakaran. Selanjutnya, api menyambar ke ruko yang berdekatan dengan rumah itu. 3 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dikerahkan untuk memadamkan api. Namun besarnya kobaran api menyulitkan petugas untuk memadamkannya. Api baru bisa dipadamkan pada Jumat dini hari, setelah petugas berjibaku selama 5 jam.
Keluarga korban menangis histeris melihat sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang bernama Aldito dan berusia 25 tahun. Terbujur kaku di perkebunan sawit di Jorong Telaga Biru, Sitiung 4, Nagari Kotoranah, Darmasraya. Menurut informasi dari pemilik kebun kelapa sawit, ia datang ke lokasi untuk memperbaiki selang air yang rusak yang akan dipakai untuk menyitam bibit tanaman sawit. Namun sesampainya di dekat selang air, pemilik kebun kelapa sawit melihat korban dalam kondisi tertelungkup dan tidak bergerak. Tim Inafis Polres Darmasraya bersama anggota Polsek Sungai Rumbai melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Korban diduga tewas akibat tersetrum aliran listrik dari kabel pompa air sumur bor karena tubuh korban mengalami luka bakar. Upaya penyelundupan lebih dari 1,3 kg sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi di pintu masuk ruangan tunggu Bandara Internasional Minangkabau berhasil digagalkan oleh petugas. Narkoba itu dibawa calon penumpang Rian yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat. Rian sebelumnya datang dari Pekanbaru menggunakan jalur darat. Tujuan penerbangannya dari Padang menuju Samarinda dan transit di Cengkareng, Jakarta. Untuk mengelabui petugas, ia memasukkan paket narkoba ke dalam korset pinggang. Dengan cara itu, Rian berhasil lolos dalam pemeriksaan awal. Namun naas, sebelum memasuki pesawat, petugas bandara mencurigai gerak-gerik pelaku, terutama pada bagian tubuh yang terlihat menonjol. Pelaku kemudian dihentikan petugas dan diperiksa sekali lagi. Ternyata Rian menyembunyikan narkoba di korset yang dililitkan di pinggangnya. Petugas gabungan keamanan BIM langsung menangkap pria muda itu dan menyerahkan ke Polres Padang Pariaman. Anggota Polres Padang Pariaman kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Bobby di Pekanbaru yang menjadi penyuplai narkoba itu untuk diedarkan lagi di Samarinda. Sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang meringkus 5 pelaku pemerasan dengan kekerasan di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang. 3 orang merupakan anak di bawah umur, sedangkan 2 pelaku lainnya adalah perempuan. Komplotan ini memeras korbannya, bahkan melukainya di bagian mata. Korban juga mengalami kerugian Rp600.000. Peristiwanya berawal ketika seorang pelaku perempuan berjanji untuk bertemu dengan korban di daerah Air Tawar. Namun ketika tengah asyik bercakap-cakap antara korban dengan pelaku perempuan itu, datang 3 remaja pria yang merupakan teman pelaku dan menuduh korban telah menyakiti teman perempuannya itu. Korban kemudian dibawa ke daerah Lubuk Minturun. Di sana korban dipukuli hingga mengalami luka-luka di bagian matanya dan harus mendapatkan pengobatan. Bahkan korban juga diperas oleh kelima pelaku sebesar lebih dari Rp600.000. Aksi yang mereka lakukan merupakan modus kejahatan yang dilakukan komplotan ini. Usai ditangkap, kelima pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari pengakuan mereka, uang hasil pemerasan akan digunakan berpesta di malam pergantian tahun baru. Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp600.000, di mana modusnya yaitu dengan melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban diminta untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening pelaku. Tim dari Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ada 5 orang terduga pelaku, di mana dari 5 orang terduga pelaku ini 3 diantaranya laki-laki yang merupakan ABH.
Ya, ada 2 orang pelaku wanita juga yang ikut melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada korban. Atas perbuatannya, 3 anak berhadapan dengan hukum dan 2 perempuan yang terlibat kasus ini dijerat polisi dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat. Puluhan ribu buah kelapa dihasilkan daerah ini setiap harinya. Banyaknya jumlah kelapa yang dihasilkan tak terlepas dari kebiasaan penduduk yang menanam kelapa sebagai salah satu tanaman di ladang-ladang mereka. Namun saat sekarang para petani kelapa diresahkan dengan kehadiran bajing atau kerap disebut tupai oleh warga setempat yang dalam bahasa Latinnya dikenal dengan nama Calosiurus notatus. Binatang pengerat ini melubangi kelapa dan memakan daging kelapa yang ada di dalam buah. Akibatnya buah kelapa pun tak mempunyai nilai jual. Tupai itu memakan kelapa baik yang tua ataupun yang muda. Di bagian ujung kelapa tersebut setelah dilubangi, tupai tersebut mengambil isi yang di dalam sehingga kelapa yang tinggal cuma rongsokan ataupun tidak ada isinya lagi. Berbagai cara telah dilakukan oleh warga Nagari Gunung Padang Alai untuk membasmi tupai ini. Salah satunya dengan cara berburu, yakni tupai dimusnahkan dengan cara ditembak dengan senapan angin. Namun kemampuan pemburu membunuh tupai tak sebanding dengan populasi tupai di daerah itu. Akibat merajalelanya hama tupai ini, produksi kelapa di Nagari Gunung Padang Alai turun hingga 50%. Penghasilan kelapa di Nagari Gunung Padang Alai per hari itu mencapai 30 dan 40 ribu. Tetapi karena adanya hama tupai, maka pendapatan masyarakat terhadap kelapa di Nagari Gunung Padang Alai itu cuma sekitar 20 ribu sampai 15 ribu. Hampir mencapai 50% pengaruh hama tupai terhadap perkebunan kelapa masyarakat. Meski telah meresahkan, hingga saat ini tak terlihat adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sepertinya abai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.